mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Oke, baik. Pada video kali ini kami akan membahas materi kami yang berjudul Al-Makki dan Al-Madani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri Al-Makki dan Al-Madani. Yang pertama adalah ayat-ayat Makkiyah atau Al-Makki. Sederhananya, ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya sebelum Rasulullah SAW hijrah atau berpindah ke Madinah. Nah, periode Mekah ini berlangsung sekitar 13 tahun sejak awal kenabian. Ciri-ciri utama ayat Makkiyah umumnya lebih pendek, fokus pada prinsip-prinsip dasar akidah, tauhid, kenabian, hari akhir, moralitas, kisah nabi-nabi terdahulu, dan menggunakan gaya bahasa yang kuat dan menyentuh hati. Seringkali diawali dengan seruan ya ayyuhan nas atau wahai manusia. Berikutnya adalah kondisi sosial dan dakwah di Mekah. Pada periode Mekah, umat Islam masih merupakan minoritas yang lemah dan seringkali mengalami penindasan, penganiayaan, dan permusuhan dari kaum Quraisy yang mayoritas menyembah berhala. Dakwah Islam pada masa ini lebih fokus pada pembentukan akidah yang kuat di kalangan para sahabat dan menyampaikan risalah Islam secara umum kepada masyarakat Mekah. Belum ada aturan-aturan detail mengenai kehidupan bermasyarakat, hukum, atau peperangan. Yang kedua adalah ayat-ayat Madaniyah atau Al-Madani. Ayat-ayat Al-Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya setelah Rasulullah SAW hijrah ke sana. Nah, periode Madinah berlangsung sekitar 10 tahun hingga wafatnya Rasulullah SAW. Ciri-ciri utama ayat Madaniyah yaitu surah-surah Madaniyah cenderung lebih panjang, membahas tentang hukum-hukum syariat seperti ibadah, muamalah, jinayat, hubungan sosial, perundang-undangan, polemik dengan ahli kitab dan kaum munafik, serta seringkali diawali dengan seruan ya ayyuhallazina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Berikutnya adalah kondisi sosial dan dakwah di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW berhasil membangun masyarakat Muslim yang kuat dan terorganisir. Islam tidak lagi hanya menjadi keyakinan individu, tetapi juga menjadi sistem nilai yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berpolitik, dan bernegara. Ayat-ayat Madaniyah turun untuk memberikan panduan dan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam dalam kehidupan mereka. selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi surah-surah dalam Al-Quran. Salah satu klasifikasi yang paling fundamental dan banyak digunakan adalah pembagian surah berdasarkan periode waktu dan tempat turunnya wahyu, yaitu menjadi surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Nah, pengelompokan ini didasarkan pada peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, surah Makkiyah diyakini kuat oleh mayoritas ulama diturunkan di Mekah sebelum hijrah, meskipun ada beberapa ayat yang diturunkan di luar Mekah pada periode tersebut, namun tetap memiliki karakteristik Makkiyah. Sementara itu,
surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah atau setelah hijrah. Meskipun ada pula ayat yang diturunkan di Mekah setelah hijrah, namun memiliki ciri khas Madaniyah. Kemudian secara garis besar, klasifikasi surah Al-Quran dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan tempat dan waktu diturunkan Makkiyah dan Madaniyah. Nah, surah Makkiyah, surah-surah yang diyakini kuat oleh mayoritas ulama diturunkan di Mekah atau sekitarnya sebelum peristiwa hijrah. Meskipun ada beberapa ayat yang diturunkan di luar Mekah pada periode ini. Mereka dikategorikan sebagai Makkiyah karena konteks waktunya. Ciri-cirinya yaitu Makkiyah itu fokus pada akidah dan tauhid, menekankan keesaan Allah, kenabian Nabi Muhammad SAW, hari kiamat, surga dan neraka, serta kisah-kisah umat Nabi terdahulu sebagai pelajaran. Kemudian ayat-ayat Makkiyah ini relatif pendek, susunan kalimat yang singkat, padat, dan langsung pada inti pesan. Kemudian surah Madaniyah itu ya surah-surah yang diyakini kuat diturunkan di Madinah atau sekitarnya setelah peristiwa hijrah. Ciri-ciri utama surah Madaniyah meliputi pembahasan hukum dan peraturan teman-teman. Nah, dia mengandung ayat-ayat yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat seperti ibadah, yaitu sholat, puasa, zakat, haji, hukum keluarga, pernikahan, penceraian waris, hukum pidana, hukum perdata, dan lain sebagainya. Kemudian ayat-ayat Madaniyah ini relatif panjang, susunan kalimat yang lebih panjang dan detail dalam menjelaskan suatu hukum atau konsep. Kemudian berdasarkan panjang dan pendeknya surah, klasifikasi ini didasarkan pada jumlah ayat yang terkandung dalam setiap surah. Meskipun tidak memiliki implikasi teologis yang mendalam, pengelompokan ini membantu dalam studi dan hafalan Al-Quran. Seperti As-Sabtu Tiwal. Nah, 7 surah terpanjang dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ma'idah, dan yang lain sebagainya. Nah, surah-surah yang jumlah ayatnya sekitar 100 atau lebih, yaitu tadi surah Al-Mi'un. Kemudian berdasarkan permulaan surah. Nah, klasifikasi ini didasarkan pada bagaimana setiap surah dimulai. Pengelompokan ini menunjukkan variasi gaya pembukaan dalam Al-Quran. Nah, surah yang dimulai dengan pujian kepada Allah seperti Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahf, dan lain sebagainya. Nah, surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah, nah seperti Al-Baqarah, Toha, Yasin, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan tema utama atau al-akhrad wal masih, para ulama sering mengidentifikasi tema-tema dominan dalam setiap surah untuk membantu dalam memahami pesan keseluruhannya. Contoh, surah tentang tauhid seperti Al-Ikhlas. Kemudian surah tentang hukum seperti Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Tentang surah Nabi ya, tentang para nabi seperti Yusuf dan Al-Qasas. Kemudian berbicara tentang hubungan antar surah. Nah, meskipun bukan klasifikasi surah secara individual, studi tentang kolerasi dan hubungan antara satu surah dengan surah sebelumnya atau sesudahnya merupakan aspek penting dalam memahami Al-Quran secara utuh. Para ulama telah mengkaji bagaimana tema, gaya bahasa, dan tujuan dari surah-surah yang berdekatan, saling terkait, dan melengkapi. Nah, kemudian kita akan
saya akan membahas urgensi mengetahui Makki dan Madani. 1. Sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, pengetahuan tentang tempat dan waktu turunnya ayat membantu seseorang dalam memahami konteks historis, sosial, dan budaya yang melatar belakangi turunnya ayat. Dengan memahami asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat yang erat kaitannya dengan periode Mekah, periode Makkiyah, dan Madaniyah. Penafsiran ayat menjadi lebih akurat dan sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memahami tahapan dakwah Islam. Ayat-ayat Makkiyah umumnya fokus pada prinsip-prinsip dasar akidah, tauhid, iman kepada hari akhir, dan pembentukan akhlak. Gaya bahasanya cenderung tegas dan ditujukan kepada masyarakat Mekah yang kala itu mayoritasnya menentang. Sementara ayat-ayat Madaniyah lebih membahas tentang syariat. Nah, hukum-hukum sosial, ibadah, hubungan antar umat beragama, dan strategi dakwah dalam masyarakat yang sudah menerima Islam. Saya kira itu penjelasan singkat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.